Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Dengan penuh keyakinan katakan dari dasar hatimu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia.
puji-pujian bagimu. Amin. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Amin. Ajari kami mengerti setiap jalan-jalan-Mu Tuhan. Karena Engkau yang tahu apa yang terbaik bagi kami. Amin. Tuhan. Biarlah ketika Engkau bawa kami Tuhan, mungkin itu tidak sesuai dengan pikiran kami. Amin. Ajari kami mengucap syukur. Amin. Tuhan. Karena Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Oh. Haleluya. Buat kami mengerti Tuhan. Buat kami mengerti setiap rencana-Mu. Terima kasih. Ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus. Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Mari Engkau ambil alih sepenuhnya. Amin. Biarlah setiap kami siap untuk ditaburi dengan firman-Mu. Amin. Engkau melayakkan hamba-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu layak menyampaikan isi hati-Mu Amin. kepada setiap kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama melihat firman Tuhan saat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat bersama firman Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7. Saya berikan tema firman Tuhan adalah pemurnian iman. Iya, kita akan baca bersama-sama ayat ini, sama-sama kita bangkit berdiri. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat tentang pemurnian iman yang akan kita pelajari saat ini, bacaan kita tadi dikatakan bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bergembira dalam hal itu, hal apa saudara? Tercatat di dalam ayatnya yang ke-4 dan yang ke-5. Ya, bergembira dalam hal apa? Kita lihat ayat 4 dan ayat yang ke-5. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi berbahagia dalam hal apa? Keselamatan yang disediakan bagi saya dan saudara.
Tetapi sebelum kita masuk di dalam hal itu, firman Tuhan katakan pada ayatnya yang ke-6, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, saudara, kalau dikatakan berbagai-bagai pencobaan, itu saudara bisa isi, saudara, apa yang kita alami hari-hari ini. Berbagai macam hal yang kita alami yang mungkin mendatangkan duka cita, mendatangkan himpitan, tekanan dalam hidup kita. Tapi dikatakan bergembiralah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dikatakan bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, berarti itu harus kita lakukan, saudaraku. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13, 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13, kita baca, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini janji Tuhan ya lewat Rasul Paulus bahwa apa yang kita alami, kalau tadi dikatakan bahwa sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Tetapi pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita, amin. Oleh sebab itu, jangan sampai kita berkata bahwa percuma ikut Tuhan. Sudah setia tapi pencobaan datang bertubi-tubi. Yang satu belum selesai, datang yang kedua. Yang pertama dan kedua belum selesai, datang yang ketiga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Allah berkata berbahagialah. Bergembiralah akan hal itu, yaitu keselamatan yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Sekalipun kita harus menjalani yang namanya berbagai-bagai pencobaan yang datang dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata ketika hal-hal yang dikatakan firman Tuhan tadi datang dalam kehidupan saya dan saudara. Pencobaan-pencobaan itu. Satu hal, Allah sudah menyiapkan jalan keluar. Amin. Allah sudah menyiapkan jalan keluar. Berarti Allah yang ngerti semua. Soal-soal dalam dunia ini Tuhan tahu jawabannya. Jadi apapun yang kita hadapi dalam bisnis kita, pekerjaan, untuk masa depan kita, dalam studi kita, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, apapun itu. Saudaraku percaya bahwa itu tidak melampaui kekuatan kita. Dan sebenarnya Allah sudah menyediakan jalan keluar. Tapi kita katakan, mana jalan keluarnya? Jangan-jangan ketika kita diperhadapkan dengan pencobaan itu, sebenarnya Allah sudah menyiapkan jalan keluar, tapi kita ngotot dengan jalan keluarnya kita. Sehingga kita tidak menemukan yang sesungguhnya jawaban yang Allah sediakan. Karena apa? Kita ngotot dengan pemikiran kita, dengan cara-caranya kita. Saudara, tetapi biarlah kita mau berkata bahwa jadilah seturut kehendakmu
di dalam aku. Ya, jadilah seturut kehendakmu di dalam aku. Karena di dalam Yakobus pasalnya yang pertama, kita lihat Yakobus pasalnya yang pertama. Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua dan yang ketiga. Kita baca bersama-sama ayat ini, saudaraku. 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Wow. Seperti kemarin firman Tuhan yang disampaikan Bapak Gembala juga ya. Bergembira, bersukacita dalam penderitaan. Saudara, kalau dikatakan di sini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Aduh, dalam pencobaan tapi dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ini hal yang tidak mudah, saudara. Ini hal yang gak gampang, seperti yang kita baca saat ini. Kita baca gitu aja gampang, mudah. Tapi menjalaninya, saudara, ya ini. Karena dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tadi dikatakan berbahagialah. Sekarang dikatakan lagi dalam Yakobus ini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Berarti Tuhan mau saya dan saudara hati kita siap. Amin. Tuhan mau kita siap menghadapi hal-hal di depan kita, saudaraku. Karena kita tidak tahu. Mungkin kita berkata saat ini aman-aman saja. Tapi kita nggak tahu ke depannya apa yang terjadi di tahun ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tapi Tuhan katakan, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, luar biasa. Firman Tuhan ini ngeri-ngeri sedap, saudara. Ya. Dikatakan bahwa ujian terhadap iman kita itu menghasilkan ketekunan. Kita akan melihat alasan Allah menguji kita, yaitu untuk memurnikan iman kita. Kita bisa lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 7a tadi. Alasan Allah, saudaraku, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu untuk pemurnian iman saya dan saudara. Nah, kalau kita tidak mau dimurnikan, berarti seperti emas yang tidak dimurnikan, tidak masuk di dalam pemurnian, yaitu dibakar. Maka dia tidak mahal harganya. Tapi kalau masuk dalam pemurnian, dalam 1 Petrus pertama ayatnya yang ke-7, maksud semuanya itu, 1 Petrus 1 ayat yang ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Makanya saudaraku, firman Tuhan katakan ketika dia datang, apakah dia menemukan iman di bumi? Karena hari-hari ini iman kitalah yang sedang masuk dalam pemurnian.
iman kita lah masuk dalam pemurnian. Mungkin ada hal-hal lain dalam pekerjaan kita. Dituntut untuk kita, ya sudahlah, menyerah. Tapi sebenarnya Allah mau ada sesuatu yang kita dapatkan, ya. Ada sesuatu yang kita dapatkan dalam berbagai-bagai pencobaan ini. Allah mau kita mendapatkan sesuatu, yaitu pemurnian iman. Iman yang dimurnikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, contoh kita lihat Paulus dalam 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 9. 2 Korintus kita akan melihat. 2 Korintus pasalnya yang pertama, saya ajak saudara buka bersama-sama, kita lihat dan kita akan baca. Ayat 8 dan ayat yang ke-9, ini si Paulus, ya. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Sebab hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di sini Paulus mau mengajak saya dan saudara untuk kita percaya, benar-benar percaya, menaruh percaya kita hanya kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan diri kita sendiri, bukan dengan pengalaman-pengalaman kita sendiri, tetapi percaya, menaruh harap kita, percaya kita hanya kepada Tuhan. Nah ini sehingga Paulus itu bisa berkata di dalam pasalnya yang ke-12, ya, pasal 12 ayatnya yang ke-9, di situ dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi maksudnya begini saudara, ketika tekanan, ketika kita merasa tidak berdaya, justru saat itu kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Nah Allah mau ketika Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, Allah mau kita itu benar-benar datang kepada Dia, bukan tanpa menjauh. Tapi kita datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebab apa? Dalam kelemahanlah kuasa Allah menjadi sempurna dalam kehidupan saya dan saudara. Dalam kelemahan kita, kuasa Allah menjadi sempurna. Dalam ketidakberdayaan, dalam ketidakmampuan kita, kuasa Allah menjadi sempurna. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya Paulus ini bisa bermegah, ya. Dia adalah pemuka masyarakat. Dikatakan bahwa kalau segala hukum Taurat, dia tidak bercacat. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, si Paulus ini, Tuhan harus membuat dia mengadakan satu pengakuan bahwa sebenarnya di saat kelemahanku lah kuasa Kristus turun menaungi aku. Apa yang kita alami hari-hari ini saudara? Ya. Mungkin kita berkata bahwa saya tidak mampu. Tetapi ingat bahwa
Allah sedang mengerjakan pemurnian iman kita. Pemurnian. Yusuf juga waktu itu dia mulai memakai keahliannya dia sebagai penerjemah mimpi. Ya. Yusuf. Sehingga dalam Kejadian pasalnya yang ke-40, ya saya hanya sekilas melihat ini, saudara, kita lihat. Kejadian pasalnya yang ke-40, di situ ketika Yusuf ada di penjara, dia satu penjara dengan juru minum dan juru roti. Suatu ketika juru minum ini bermimpi. Ya. Juru minum bermimpi, juru roti ini juga bermimpi. Dan saudara bisa lihat pada ayat yang ke-12. Kejadian 40 ayat yang ke-12. Di situ Yusuf menjelaskan tentang arti daripada mimpi dari juru minum itu. Dan itu terjadi, saudara. Juru minum itu diangkat oleh raja, oleh Firaun. Ya. Dan itu terjadi sesuai dengan apa yang Yusuf katakan. Tapi saudara perhatikan pada ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Setelah selesai si Yusuf menerjemahkan mimpi, ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwal kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Si Yusuf memakai kelebihannya dia. Ya, kita lihat di sini untuk keluar dari pencobaan. Dia menyuruh si juru minum ini, ingatlah aku apabila keadaanmu telah baik nanti. Dan saudara lihat pada ayat yang ke-23. Ketika mimpi itu terjadi, ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Ya ini. Ketika kita berharap kepada manusia, menaruh kekuatan kita kepada manusia, saudara, kita akan kecewa. Kita akan kecewa. Tapi ketika kita taruh harap kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Mungkin hari-hari ini kita berkata bahwa saya sudah gak kuat dengan masalah yang saya alami. Saya menyerah, saya gak mampu lagi. Dan kita mulai cari-cari peluang kepada teman-teman kita. Kita mulai cari peluang, kesempatan, pertolongan itu dari orang-orang di sekitar kita. Dan kita tidak berharap lagi kepada Tuhan. Hati-hati. Sebab, saudaraku, Allah tidak mau kita memakai kekuatan kita, keahlian kita untuk keluar dari masalah tanpa melibatkan Tuhan. Ya, tanpa melibatkan Tuhan. Karena dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-6, di situ saudaraku dikatakan 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ini firman Tuhan dan itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Dalam segala hal, rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan. Maka
Tuhan, tangan Tuhan yang kuat itu akan meninggikan kita pada waktunya. Percayalah saudaraku, dalam ketidakmampuan engkau, dalam pencobaan-pencobaan saat ini yang engkau alami, dikatakan berbahagialah, bersukacitalah atau berbahagialah dengan pencobaan-pencobaan yang kita alami. Saudaraku, kalau dikatakan bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka oleh berbagai-bagai pencobaan. Percaya bahwa pemurnian yang Allah lakukan itu menghasilkan sesuatu yang indah bagi saya dan saudara. Saudara ingat Ayub? Ayub ini Tuhan pakai, mungkin Tuhan katakan, "Hai iblis, coba lihat hambaku yang saleh itu." Karena dia benar-benar saleh, saudara. Dia melakukan hal-hal yang rohani, tapi dia tidak luput dari masalah. Dia tidak luput dari masalah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan akhirnya Ayub mengerti hanya oleh kasih karunia Allah. Bukan dedikasi yang tinggi kepada Allah. Bukan satu kesetiaannya dia kepada Allah. Bukan segala sesuatu yang dia lakukan. Kesalehan-kesalehan yang dia lakukan. Bukan. Karena hal itu si Ayub akhirnya memiliki kebenaran diri sendiri waktu itu. Karena dia merasa dia saleh. Dia orang yang melakukan hal-hal yang tidak dilarang oleh Tuhan. Dan Tuhan sendiri mengakui itu bahwa dia adalah orang yang saleh. Saudaraku, tetapi dia tidak luput dari berbagai-bagai pencobaan. Dia tidak luput dari berbagai-bagai pencobaan, saudaraku. Oleh sebab itu, akhirnya dia mengerti bahwa hanya oleh kasih karunia Allah dia ada. Bukan karena bisanya dia, karena dedikasinya yang tinggi kepada Allah. Bukan karena kekuatannya sebagai manusia, bukan karena hartanya yang banyak diberikan kepada Tuhan. Bukan karena segala sesuatu hal-hal rohani yang dia lakukan, dia persembahkan untuk Tuhan. Bukan itu. Tapi oleh karena kasih karunia Allah buat dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita meragukan Allah, sesungguhnya kita sedang berkata bahwa kita lebih bijak dari Allah. Apa yang kita ragu saat ini dengan Tuhan? Kalau sampai kita ragu dengan Tuhan, berarti kita berkata bahwa saya lebih baik dari Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat saya dan saudara. Jalan keluar apa yang harus diberikan buat saya dan saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi ketika kalau kita datang kepada Tuhan dan kita berkata bahwa saya sudah melakukan ini dan itu, tetapi kenapa saya menikmati pencobaan-pencobaan yang begitu banyak? Percaya, saudara, percaya bahwa semuanya itu masuk dalam pemurnian. Semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. 1 Petrus 1 ayat 7 tadi. Ya, kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tujuan kita kekekalan. Tapi hari-hari ini yang harus kita alami, mungkin masuk dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara percaya bahwa tidak melampaui kekuatan kita. Oleh sebab itu, agar kita dapat melewati level pemurnian iman ini, apa yang harus kita lakukan? Kita bersandar kepada kekuatan Allah. Amin.
Bagaimana agar kita melewati level pemurnian iman? Sesuatu yang sangat tidak enak ini. Ya. Pencobaan-pencobaan yang tidak enak ini. Saudaraku, bersandar pada kekuatan Allah. Coba kita lihat saudara di dalam Filipi. Filipi, saudara lihat pasal 4 ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita enggak mampu tanpa Tuhan. Kita enggak mampu tanpa Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Dan percayalah bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ya. Agar kita mampu melewati level pemurnian iman ini, saudara. Kita harus mengerti waktunya Allah. Supaya kita enggak kecewa. Kita sudah buat target ini, tapi kok sepertinya tidak mencapai. Tidak mencapai target. Tidak sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan. Belajar mengerti waktunya Allah. Sehingga kita mampu melewati level pemurnian iman ini. Kita tidak mundur. Ya, kita tidak mundur. Agar kita dapat melewati level pemurnian iman ini, apa yang kita lakukan? Tetap percaya kepada Allah dalam keadaan apapun. Tetap percaya kepada Dia. Dalam keadaan apapun, tetap percaya Yesus. Tetap percaya setiap jalan-jalannya mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Kalau kita memiliki suatu pengertian akan ini, dan iman kita tetap percaya kepada Allah, bahwa Dia merancangkan hal yang baik bagi saya, kita akan kuat, saudara. Kita akan kuat. Tapi ketika kita mulai berkata bahwa percuma ikut Tuhan dan lain sebagainya, malah kita tambah lemah. Sedang diincar oleh iblis. Tetap percaya kepada Allah dalam keadaan apapun. Karena dalam Filipi 4 ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, percaya saudara. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kekayaan Allah itu gimana sih? Allah yang empunya seisi dunia ini. Amin. Allah yang empunya surga. Dia yang empunya seisi dunia ini. Oleh sebab itu, percayalah. Apa yang engkau alami hari-hari ini. Mungkin dalam masalah keuangan, perekonomian. Percaya bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Luar biasa. Ya, luar biasa. Manusia bisa terbatas menolong kita. Tapi kita punya Allah yang tidak terbatas dengan kasih-Nya siap menolong saya dan saudara. Masuk dalam pemurnian iman. Memang gak enak saudara. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ada kemuliaan, ada sesuatu kehormatan yang disiapkan bagi saya dan saudara pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Itu terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 7 tadi saudara. Ya, percaya bahwa Tuhan sedang merancangkan hal dahsyat bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, biarlah kita masuk dalam pemurnian iman ini. Dengan berbahagia, bersukacita. Ya, bergembira. Bergembira, berbahagia. Karena setiap pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Itu kita pegang saudara.
Agar ketika kita mengalami masalah, mengalami pencobaan yang sepertinya kita sudah gak ada lagi kemampuan untuk berdiri. Percaya bahwa kalau kita diizinkan ngalamin, berarti Allah ada untuk saya dan saudara. Dan Dia menyiapkan jalan keluar bagi saya dan saudara. Percaya. Amin saudara. Oleh sebab itu, tetap dalam pemurnian iman itu. Amin. Tetap dalam pemurnian itu. Puji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ketika kami dicobai, Engkau siapkan jalan keluar bagi kami. Berikan kami kekuatan Tuhan, masuk dalam pemurnian iman ini. Amin. Biarlah kami tetap kuat. Masalah dalam bentuk apapun datang. Amin Tuhan. Menekan kami, tapi Amin. kami percaya. Amin. Engkau kekuatan kami. Amin Tuhan. Engkau jalan keluar bagi Amin. kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh. Wow. Yesus. Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kau sumber kekuatan Iramaya siapa kami. takkan orang Bapa Ramaya Kau siapa. sumber kekuatan. Iramaya siapa Kau Ramaya. sumber kekuatan Iramaya kami. takkan Ramaya siapa Ramaya Ramaya. Iramaya Syukur bagi Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, pertolonganku Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, pertolonganku. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih. Hari ini Tuhan Oh. adalah hari kemenangan kami dalam setiap pencobaan-pencobaan. Amin. Karena Engkau sudah menganugerahkan kami jalan keluar bagi Amin. kami. Amin. Kami pegang firman-Mu. Amin. Kami taruh harap kami kepadamu. Amin. Kami tidak mau menggunakan akal pikiran kami sendiri. Amin. Tanpa melibatkan Tuhan. Tapi biarlah saat ini kami mau berkata bahwa kekuatan kami ada di dalam Amin. Engkau Tuhan. Amin. Kekuatan Amin. kami ada di dalam Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Terima kasih Yesus. Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa di surga, Engkau tahu setiap hal apa yang dialami umat-Mu Tuhan. Dan Engkau Allah mau peduli dan mau tahu Amin. dengan segala hal yang kami hadapi. Amin. Tuhan, saat ini kami mau perkatakan bahwa di dalam kami ada kuasa untuk Amin. melewati pencobaan-pencobaan itu. Amin. Di dalam kami ada kuasa. Amin. Ada kuasa menyelesaikan Amin. masalah-masalah kami. Amin. Karena Engkau ada bersama kami Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Dan kami tetap kuat dalam pemurnian Amin. iman ini Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau menjadikan segala hal yang dikerjakan umat-Mu Amin. berhasil. Amin. Tangan umat-Mu, tangan kami, tangan jadi Tuhan. Amin. Di Amin. dalam nama Tuhan Di dalam Yesus nama Kristus. Yesus. Tangan kami, tangan yang memberkati orang lain. Amin. Karena kami pun dilimpahi berkat-berkat ilahi Amin. yang tak Amin. terbatas. Amin. Haleluya. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan umat-Mu yang terangkat. Engkau hampiri satu persatu umat-Mu Tuhan. Dimanapun umat-Mu saat ini berada juga, Tuhan hampiri. Dan Tuhan memberikan kekuatan Amin. baru di Amin. dalam nama Di Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan, 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 Terima kasih Yesus. Tuhan, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau bawa kami kepada kemenangan Amin. demi kemenangan. Amin. Engkau bawa kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima Bapa. kasih Yesus. Terima kasih Terima Tuhan. kasih. Engkau limpahkan berkat-berkat yang luar Amin. biasa Amin. dalam Amin. setiap umat-Mu Tuhan. Amin. Di dalam nama dalam Tuhan nama Yesus Kristus. Di dalam Keluar masuk umat-Mu. Ada di dalam kuasa-Mu. Amin. Ada di dalam pengontrolan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih. Ketika umat-Mu kembali bekerja, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Amin. Apapun yang dikerjakan, Tuhan Engkau berkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Doa puasa 40 hari. Terus Tuhan berikan kekuatan kepada kami Amin. menjalaninya. Amin. Anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan Di yang dalam ajaib. nama Yesus. Anak-anak-Mu mengalami masalah dalam bisnis mereka, dalam keluarga mereka. Tuhan tolong, Amin. Tuhan berikan jalan Amin. keluar. Amin. Di dalam nama Di Tuhan dalam nama Yesus Yesus. Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, sukacita, penghiburan dari Allah Roh Kudus melimpah-limpah dalam kehidupan kami Amin. umat-Mu. Mulai hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pulang dengan membawa kemenangan dalam pemurnian iman ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.